Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ikhliluddin Darmawan dengan NIM 24121327 dari kelas Sistem Informasi 03. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek UAS saya, yang dimana di soal UAS itu ada 3 fitur wajib dan 2 fitur tambahan. Namun untuk proyek saya ada 6 fitur yang saya tambahkan. 3 fitur wajib dan 3 fitur pilihan. Oke, mungkin dari fitur wajib ya. Fitur wajib itu kan ada login Google, review, sama multi tenant. Nah, untuk fitur yang wajib yaitu review. Nah, review ini tuh mengharuskan user untuk login terlebih dahulu supaya menghindari adanya rating palsu ya. Contohnya ini kebetulan sudah saya hosting. Kalau user belum login, nah nanti ada tulisan silakan login terlebih dahulu untuk memberikan ulasan. Nah, di login ini ada yang namanya Google. Nah, ini ada pilihan email, bisa menggunakan email lain, tapi kita menggunakan email student saja. Oke, berhasil. Terus di review saya itu juga ada yang namanya user tuh harus membeli tiket terlebih dahulu sama eventnya harus H+1. Mari kita contohkan. Ini eventnya baru saya buat ya, tanggal 26 jam setengah 3 kurang. Oke. Kita isi terlebih dahulu formnya. Terus ini emailnya harus sama ya supaya bisa nge-rating. Oke, kita tunggu sampai ininya berhasil dari mitrasnya. Ini nanti harusnya setelah dibayar, ini fitur reviewnya tetap nggak bisa ya. Nanti tulisannya beda lah. Oke, sukses. Nah, tadi tuh kita membeli event baru ini. Nah, kalau misalnya eventnya belum H+1, nanti ada peringatan seperti ini. From ulasan belum dibuka. Jadi besok baru bisa dinilai. Nah, untuk fitur yang yang udah lewat itu bisa dinilai. Contohnya apa ya? Saya belum beli tiket. Contohnya, oh ini udah saya beli. Yang belum itu ini sudah. Mungkin ganti email aja ya. Oke, yang belum saya beli itu apa ini? Nah, ini belum saya beli. Tapi ini eventnya udah lewat, udah berapa bulan malah. Nah, terus ini emailnya juga harus sama. Kita bayar lagi. Ini fitur, berarti fitur Google udah. Fitur ini review. Oke, sukses. Kita lihat di Valorant turnamen. Nah, akan kebuka. Kan tadi kan terkunci ya karena belum beli tiket. Dan untuk membuktikannya tuh gini. Nah, ini. Terus untuk mengecek review dari semua event yang diselenggarakan oleh organizer tuh di bagian ini. Nah, ini tuh di setiap event tuh pasti ada di kiri bawah. Nah, ini ada recap ya. Misal dia udah membuat event apa aja, contohnya ini.
turnamen biliar, basket, dan lain-lain. Terus ada rating totalnya sama total peserta. Oke, fitur review udah berhasil. Nah, selanjutnya itu ada fitur yang namanya multi tenant. Itu saya bagi menjadi dua, yaitu ada namanya super admin sama sama organizer. Tuh, enggak, kok salah ini passwordnya. Nah, untuk admin Amikom ini, kita bisa mengakses dashboard, laporan transaksi, kategori, partner, jabatan, data pengguna, data pengurus. Namun untuk eventnya itu saya pindah ke organizer. Jadi di sini cuma bisa mantau, tidak bisa melakukan create, edit, dan delete lain-lain lah. Nah, terus itu fitur wajibnya. Oh, mungkin kita login ke ini dulu. Login ke organizer-nya. Nah, di organizer ini kita bisa melihat tiket terjual, total event, kalau kita bisa buat event baru. Nah, kalau misalnya kita mencet kelola event tadi, bisa melihat laporan transaksi, dashboardnya yang tadi. Dan ini aksi ini adalah fitur tambahan, nanti akan saya jelaskan. Kita step by step dahulu. Ini kan udah, berarti kita perlu yang namanya admin log. Nah, loh, oh salah. Nah, selanjutnya itu fitur tambahan itu ada grafik ya. Tadi sebenarnya udah ada gambarnya. Nah, tapi di sini saya jelaskan saja. Nah, di grafik ini tuh kita bisa melihat statistik penjualan tiket. Ada data 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, sampai 1 tahun terakhir. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi fitur grafiknya, fitur tambahannya itu seperti ini. Nah, fitur selanjutnya itu ada fitur bypass. Ya, bypass tiket. Berarti kita logout aja. Kita masuk lagi. Kita menggunakan email apa ini kali. Bypass itu sebenarnya saya sudah membeli berkali-kali. Saya coba berkali-kali maksudnya. Jadi ini kita coba saja. Jadi ketika tiketnya 0, itu otomatis nggak harus ke mitranya dulu, nggak usah bayar, tapi langsung berhasil. Nah, ini meskipun ada biaya tiket ini nggak pengaruh ya, karena harga tiket di awal tetap 0. Jadi kita pesan saja. Nah, kan langsung berhasil kan, karena tadi ada fitur bypassnya. Jadi nggak perlu ribet mengurus pembayaran ya, karena emang gratis. Terus kita lihat, nah tadi kan terkunci, sekarang tadi udah beli, udah berhasil keluar. Oke, berarti 5 fitur sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada fitur yang namanya scan tiket. Nah, scan tiket berarti kita perlu login sebagai organizer. Organizer saya itu ini. Nah, di sini aksi. Nah, untuk supaya kita bisa menyekian tiketnya, kita perlu lihat Gmail Trap. Nah, di Gmail Trap itu, nah tadi kan kita udah membeli macam-macam ya. Kita contohkan di Valorant turnamen ini. Nah, bentar, ini harus saya foto dari HP dulu.
Oke, selanjutnya kita, aduh, gimmicknya keluar. Nah, terus kita tinggal membuka akses eventnya ya, yang mau di scan tuh pas waktu acara apa. Tadi kan saya foto QR code-nya yang email Valorant turnamen, berarti kita buka ini. Nah, ini berhasil ya, ada check-in, ada namanya. Nah, fitur ini tuh dibuat ketika scan pertama itu berhasil, terus untuk misalnya kita mau mengakali panitia, yaitu dengan cara men-scan tiket 2 kali itu tidak bisa. Ini contohnya. Nah, nih, ditolak tiket sudah digunakan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja fitur yang telah saya buat. Tadi kan udah Google, terus review, terus ada multi tenant yang organizer sama admin super, terus ada grafik, ada apa tadi, bypass tiket nol, terus ada scan ini. Mungkin itu saja video UAS demo dari saya. Semoga ini hostingannya bisa sampai nilai UASnya, nilai mata kuliahnya keluar. Nanti passwordnya sama domainnya akan saya kirim di laporan. Dan untuk GitHub-nya itu nanti saya kirim di Excel juga sama link video YouTube-nya ini. Mungkin itu saja demo UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.